Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hana Pasaribu, mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Stambuk 2019, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video ini, saya ingin memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Juni Agus Simaremare, SPD MSI, dalam yang berjudul Penilaian Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas Rendah. Pengertian penilaian atau evaluasi belajar. Groenland tahun 1990 di halaman 6-8 mengingatkan 5 prinsip umum evaluasi yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi, apa yang akan dievaluasi, dan bagaimana hasil yang akan dicapai. Yang kedua, teknik evaluasi dipilih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta sifat sesuatu yang ingin dicapai. Yang ketiga, evaluasi menyeluruh menentukan bermacam-macam teknik evaluasi. Yang keempat, setiap teknik evaluasi memiliki teknik kekuatan dan keterbatasannya masing-masing. Kelima, evaluasi hanyalah seekor alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Karena itu, jangan berhenti sebatas pelaksanaan. Perbedaan evaluasi dengan tes. Evaluasi atau penilaian ialah suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pemaknaan data atau informasi untuk menentukan kualitas sesuatu yang terkandung dalam data tersebut. Dalam kaitannya dengan tes, dengan pembelajaran, data atau informasi itu diperoleh melalui serangkaian kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam pembelajaran, seperti apa yang dilakukan guru, apa yang terjadi di kelas, serta apa yang dilakukan dan diperoleh oleh siswa. Penjelasan di atas menyiratkan bahwa sesuatu kegiatan evaluasi melibatkan hal-hal berikut. Yang pertama, mengumpulkan data yang diperoleh melalui tes lisan dan tertulis, atau secara pengamatan dan wawancara. Yang kedua, mengolah atau mengubah data menjadi informasi atau apa yang sudah terjadi, apa yang seharusnya terjadi, dan bagaimana menjadikannya, apakah yang harus diperbaiki program pembelajarannya, gurunya, siswanya, atau dari segi apapun. Yang ketiga, menggunakan informasi itu untuk mengambil keputusan, seperti memperbaiki tampilan guru dan strategi pembelajaran atau melakukan upaya untuk memacu siswa mencapai proses dan hasil belajar yang baik. Yang keempat, bila evaluasi pembelajaran dilakukan dengan baik, maka akan dapat memberikan masukan yang berharga. Yang kelima, hasil evaluasi akan memberikan gambaran yang benar kepada kita sebagai guru mengenai apa yang berguna dan tidak, apa yang sudah tercapai dan belum, serta mengapa dan bagaimana memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Bertolak dari uraian di atas, maka tujuan utama pembelajaran adalah untuk membantu siswa dalam mengalami perubahan positif yang berkaitan dengan pencapaian kemajuan atau hasil belajar yang diharapkan. Pencapaian hasil belajar itu sendiri mencakup aspek afektif atau sikap, kognitif atau pengetahuan, dan psikomotorik atau keterampilan oleh siswa itu sendiri. Perubahan yang terjadi pada siswa berangkat dari aktivitas belajar yang direncanakan dari diri sendiri dan kemampuan atau hasil belajar evaluasi secara penilaian tes dan non-tes. Jadi, hasil evaluasi yang benar dapat memperbaiki pembelajaran melalui yang pertama, penjelasan hakikat atau hasil belajar yang diharapkan oleh guru maupun yang diharapkan oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, penentuan tahap-tahap tujuan pembelajaran jangka pendek untuk mengarah kepada pencapaian tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, pemberian balikan berkenan dengan kemajuan dan hasil belajar. Yang keempat, pemberian informasi untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang pemilihan pengalaman belajar yang sesuai atau kegiatan belajar yang akan dialami siswa di masa mendatang. Penilaian evaluasi holistik. Penilaian holistik memiliki 3 proses. Pertama, memandang pembelajaran dan penilaian sebagai satu kesatuan. Yang kedua, melibatkan siswa secara aktif di dalam belajar dan evaluasinya sendiri. Yang ketiga, melihat perkembangan belajar siswa baik secara individu ataupun kelompok.
suatu proses yang unik untuk menyeluruh dan terus-menerus, atau Valencia tahun 1994. Jenis-jenis penilaian holistik. Secara sederhana, penilaian holistik dapat diklarifikasikan berdasarkan prosedur dan alat penilaiannya. Yang pertama, prosedur penilaian. Penilaian proses, yaitu penilaian yang dimaksud untuk memperoleh informasi atau hal-hal yang sedang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Dari jenis penilaian ini akan diperoleh gambaran mengenai perkembangan kemajuan siswa, masalah-masalah yang akan dihadapi siswa, serta sikap atau tanggapan siswa terhadap kemajuan yang diperolehnya dari masalah yang dihadapinya. Penilaian hasil yaitu penilaian yang dimaksudkan untuk menentukan pencapaian atau belajar siswa. Alat yang digunakan biasanya berupa non dan tes. Yang kedua, alat penilaian. Tes yaitu serangkaian pertanyaan atau tugas untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Tes dapat dilakukan secara lisan, secara tertulis, dan secara tes perbuatan. Non-tes yaitu alat penilaian selain tes. Teknik non-tes ini dapat dilaksanakan dengan observasi, wawancara, atau konferensi dan portofolio. Demikianlah penjelasan saya mengenai penilaian di SD kelas rendah. Terima kasih, selamat untuk belajar.